Selamat pagi. Tadi itu aku bikin konten terlalu panjang, malah lupa dari awalnya. Awalnya saya bikin konten itu adalah karena anak-anak saya. Support dari anak-anak saya. Mama sekarang bikin video karena mama sukanya bikin video. Tak unggah. Itu mama itu kalau bikin video itu diunggah itu ternyata nanti mungkin menjadi suatu pekerjaan mama yang mengasihkan karena mama seneng kan. Awalnya itu benar, saya bikin kue diunggah sama anak saya, banyak yang like. Mah terus ya udah. Terus saya itu dari tahun 2016 setelah suami saya meninggal. Akhirnya saya suka bikin konten yang jadi editor sama ngunggah anak-anak saya malah. Jadi malah bukan saya, karena saya gaptek. Tapi akhirnya saya diajarin. Sampai saat ini aku tuh selalu diberi arahan sama anak-anak saya. Asal mama kalau bikin konten supaya bisa diunggah, gak usah satu nyebutin orang-orang atau itu pribadi masing-masing, juga biar saja, mama saja. Kedua, kalau mama mau ngunggah seseorang harus minta izin. Kalau mama mau bikin yang politik, jangan yang menyinggung semuanya, karena kita itu netral. Kita selalu ingin suatu perdamaian. Terus mama jangan nyebutin 1, 2, 3 keadaan suatu instansi. Itu karena nanti akan kena undang-undang IT. Nanti mama yang bermasalah. Terus pokoknya bla 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 saya dikasih tahu semua. Akhirnya aku pelan-pelan dan sambil konsultasi sama anak saya. Nah itu awalnya aku bikin konten. Terus aku diajarin ngunggah sendiri, tapi kalau ngedit aku belum bisa bagus. Jadi ini aku kalau bikin konten langsung tak unggah malah bisa ini. Gak apa-apa udah, mama bisanya apa, karena mereka juga tidak bisa untuk membantu saya untuk setiap harinya. Sampai pernah, kebetulan aku punya 2 HP. Anak saya nggak di sini, aku nanya gitu. Jadi kayak belajar online. Ini nenek belajarnya itu sampai belajar online. Yang penting untuk mengisi waktu supaya pikiran saya positif terus. Tapi saya jadi belajar konten yang bisa menaikkan rating itu bagaimana. Nah kadang-kadang itu orang itu bongso sing nyeleneh itu tadi, nenek kesepian, wah dia itu malah. Terus misalnya waktu itu juga lihat kayak kasusnya Sambo, Ferdi Sambo, wah orang itu ternyata itu seneng nonton film-film atau konten-konten yang sebetulnya tidak layak untuk orang hidup. Kalau aku, menurut aku loh itu. Tapi itu justru malah bikin seneng orang-orang yang melihat konten-konten. Ya udah aku bikin itu. Cuman ratingnya waktu itu kalau yang namanya video-video gini itu cuman sedikit. Terus tak coba aku bikin video short. Wah nambahnya banyak-banyak. Nah sekarang akhirnya selama ini aku jadi belajar seperti itu. Kalau kontennya itu cuman video short, itu ternyata banyak sekali aku tambahan subscribe. Udah aku mulai menggali untuk bikin itu. Nambah, apalagi beberapa bulan terakhir ini, wah cepet sekali tambahan yang namanya subscribe gitu. Wih aku tambah semangat lagi. Jadi semangatku itu karena juga ada banyak perhatian, banyak ini. Tapi aku juga nggak terkecoh dari itu terus aku jadi sombong yang wah aku enggak. Ini cuma suatu kegiatan saya untuk mengisi itu. Kemarin anak saya datang karena saya kebetulan juga mungkin kecapean dengan aktivitas saya atau apa, jantung kena. Aku masuk rumah sakit. Bukan karena pikiran yang enggak,
cuman karena kemungkinan kesenengan kecapean. Nah tuh, tapi ya masih aman. Aku di rumah sakit 5 hari masih aman. 3 tapi ya 5 akhirnya. Terus habis gitu ya udah, sampai sekarang saya selalu bikin konten. Makanya saya senang sekali kalau anda itu ngasih subscribe itu bisa ini loh mah, nanti kalau mama itu mau betul-betul banyak yang suka, itu dapat menghasilkan. Wah, aku nggak mikir seperti itu karena aku hidup cukup, aku sudah cukup. Jadi nanti seandainya ada hasil itu akan saya bagikan juga kepada, mungkin ada apa ya, suatu giveaway atau apa istilah itu akan saya bagikan. Aku sudah cukup bahagia dengan kehidupanku, bukan yang aneh-aneh. Terima kasih sekali yang sudah menonton. Itu awalnya aku bikin konten yang nyupport juga anak-anak, yang mengajari juga anak-anak. Sampai saat ini juga aku masih dipantau sama anak-anak. Malah terakhir ini waktu itu anakku di rumah nungguin saya karena ya udah berapa tahun beliaunya anak-anakku kalau kesini cuma sebentar, aku ditunggu lama. Terus dia malah ngasih sesuatu untuk menambah supaya aku tuh bisa aktif lagi, belajar bahasa Belanda sama belajar bahasa Jerman lewat aplikasi Duolingo. Jadi aku sekarang setiap hari belajar itu, karena mudah-mudahan nanti doanya ya, tahun depan ini saya juga akan mudah-mudahan saya nggak sakit udah itu, karena punya uang pun, dikasih fasilitas pun, kalau badan saya sakit saya pasti tidak akan bisa melakukan itu. Makanya saya tetap berusaha sehat, berusaha semangat, berusaha untuk tetap bisa aktif. Nanti aku mau keliling, bukan kok keliling, tapi aku menikmati dunia di luar Indonesia, walaupun itu cuman sebentar dari sisa kehidupan saya. Doakan saya akan pergi main, jalan-jalan ke Eropa. Thank you for watching. Doakan saya untuk pergi ke Eropa. Kan dulu walaupun punya uang aku nggak bisa pergi. Karena apa? Masih punya tanggung jawab, suami sakit. Aku harus memenuhi kebutuhan anak saya yang waktu itu belum bisa mandiri. Kalau sekarang anak-anak sudah bisa mandiri dan bisa mensupport saya. Jadi doakan saya nanti saya cuma jalan-jalan di hari tua. Thank you for watching.